Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Silpi. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siswa yang telah hadir hari ini. Silpi, Hadir. Rizka, Hadir, Bu. Sumi, Hadir, Bu. Putri, hadir. Jadi yang telah hadir hari ini satu orang ya. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih peta itu apa? Silpi, ya, apa? Menggambarkan. Melukiskan. Iya, tuh. Jadi secara umum peta ini merupakan lukisan rupa bumi, permukaan bumi baik dari unsur alam buatan manusia yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi atau dengan kata lain menggambarkan dan melukiskan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Jadi tidak hanya peta ini tidak hanya melukiskan permukaan bumi, namun juga dapat melukiskan seperti peta persebaran hewan dan tumbuhan, dan peta ruang angkasa juga ada ya. Jadi peta yang dimaksud dengan sistem proyeksi ini yaitu pemindahan dari bidang yang lengkung ke bidang yang datar. Ini kan bentuk bumi itu kan bulat ya, jadi dipindahkan ke bidang datar. Selanjutnya dari kesimpulan dari peta tersebut bahwa peta ini tidak hanya menunjukkan gambaran permukaan bumi, tetapi luas pada gambaran unsur-unsur dan objek-objek tertentu. Nah, ini merupakan contoh-contoh petanya, di mana ini adalah peta dunia ya, peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara. Jadi kita kan lebih Indonesia ini ada gambar kayak peta dunia gitu kan, dan ada letak-letak dan bintangnya. Dan selanjutnya ini merupakan contoh dari peta persebaran hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah peta persebaran hewannya dan tumbuhannya, dan ini merupakan peta benda-benda luar angkasa seperti ada bintang, ada galaksi, ada komet di situ, ada matahari juga. Nah, ini merupakan teknik penggambaran peta, di mana teknik penggambaran peta ini melakukan dengan cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Ini kan bentuknya lengkung atau kan bulat nih. Ini adalah proyeksi garis bintangnya seperti ini, melengkung. Terus dipindahkan ke bidang datar seperti ini. Jadi bidang datar bentuknya garis lurus kayak horizontal dan vertikal seperti itu. Dan selanjutnya berdasarkan keterbatasan peta ada 3 hal yang penting dari peta ini gitu. Ada hal-hal yang pentingnya dari pembuatan peta ini, di mana pemilihan fenomena muka bumi ini harus dilihat dengan tema dan judul peta. Misalkan temanya itu apa, judul petanya apa. Misalkan judul petanya persebaran hewan dan tumbuhan di daerah Indonesia. Terus yang kedua ada proses pemindahan bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi itu dari yang melengkung ke menjadi datar. Itu. Selanjutnya ada proses pengecilan ukuran muka bumi. Nah, misalkan ukuran yang dari bidang melengkung itu lebih besar dipindahkan ke bidang datar dengan menggunakan skala. Misalkan skalanya itu banding 1/100.000 seperti itu. Itu ada bagiannya. Nah, ini masuk ke jenis-jenis peta. Ada berbagai jenis peta, diantaranya peta foto dan peta garis. Nah, peta foto ini dihasilkan dari gabungan foto udara dan citra satelit. Jadi peta ini melakukan fotonya ini melakukan pakai citra satelit gitu, pakai drone gitu, pakai drone untuk menghasilkan peta garis dan menjahit ini. Nah, sedangkan untuk peta garis ini dia menyajikannya seperti kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Nah, dia peta garis ini lebih ke ada titik-titiknya dan luasnya itu berapa biasanya. Jadi skalanya berapa gitu, misalnya 1/10.000 atau 1/100.000. Nah, berdasarkan sumber datanya, peta juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada peta induk, peta turunan. Peta induk ini peta yang dihasilkan dari survei lapangan langsung. Jadi orangnya itu turun langsung atau terjun langsung ke lapangan. Nah, biasanya peta induk ini lebih lengkap dari peta turunan seperti
seperti itu. Kalau peta turunan ini dihasilkan dari peta yang sebelumnya yang sudah ada, jadi dia kayak cuma melihat peta yang dari ini, peta ini yang sudah ada. Kalau ini kan turun langsung dari lapangan, sedangkan ini berdasarkan pada acuan peta ruang yang sudah ada, jadi tinggal menceplak kayak itu istilahnya ya, tinggal menceplak. Nah, selanjutnya berdasarkan informasinya ada peta umum. Peta umum itu yang menggambarkan semua unsur topografi permukaan, itu bagaimana dia morfologinya seperti apa, bentuknya seperti apa, tandanya seperti apa, reliefnya seperti apa, dan ketinggiannya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan peta umum. Sedangkan peta topografi ini lebih dia menggambarkannya reliefnya lebih lengkap atau topografinya secara lengkap. Nah, ini contohnya nih, dia lebih pada lebih detailnya garis konturnya. Ini yang dimasukkan dengan garis kontur yang melengkung itu disebut dengan garis lengkung. Nah, dia biasanya memiliki ketinggian yang sama atau mempunyai ketinggian yang sama pada tempat-tempat itu. Jadi dia menghubungkan antara ketinggian yang sama. Jadi satu titik ini tuh sama ketinggiannya seperti itu. Jadi dia menghubungkan. Selanjutnya itu peta korografi, di mana peta korografi ini menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Jadi ini itu menggambarkan yang bersifat umum aja. Misalkan nih peta kabupaten itu dia dinamakan dengan peta korografi, dan juga disebut dengan atlas. Biasanya atlas itu dia menggambarkan secara umum peta kabupaten, peta provinsi seperti itu. Sedangkan ini peta dunia. Peta dunia ini berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi dia skalanya kecil tapi cakupannya seluruh dunia. Peta dunia seluruh dunia, ada Amerika, itu ada Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya itu peta tematik. Peta tematik itu menggambarkan penampakan fenomena tertentu di permukaan bumi atau peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Jadi ini disebut dengan peta khusus. Tematik seperti apa? Misalkan pertumbuhan penduduk. Biasanya pertumbuhan penduduk ini dia memakai peta tematik, tidak memakai peta korografi, tapi dia lebih kayak pertumbuhan penduduk. Misalkan berapa jumlah penduduk seperti ini, dia memakai peta tematik. Seperti peta pertambangan dan peta arkeologi, namanya sekarang pertambangan itu di mana aja. Selanjutnya berdasarkan skalanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada peta kadaster. Dia mempunyai skala antara 1:100 sampai 1:5000. Dia peta kadaster ini lebih rinci dibandingkan dengan peta skala sedang, skala kecil seperti itu. Selanjutnya itu peta skala besar itu mempunyai skala antara 1:5000. Dia digunakan untuk perencanaan wilayah. Sedangkan peta kadaster ini dia itu digunakan sebagai rencana kayak pembuatan jalan, jaringan air dan sebagainya. Itu biasanya memakai peta teknik atau kadaster seperti itu. Jadi semakin besar skala maka daerah semakin sempit informasi yang luasnya gitu. Sedangkan kalau misalkan semakin kecil maka daerahnya semakin luas seperti itu, karena dipengaruhi oleh skala tersebut. Selanjutnya berdasarkan berikutnya, peta stasioner ini menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya biasanya relatif tetap ya. Contohnya itu seperti peta topografi, peta geologi. Peta geologi itu misalkan peta jenis tanah, geologi itu geologi seperti apa, bentukannya seperti apa, itu bisa digambarkan oleh peta stasioner. Nah seperti ini jenis tanahnya. Sebagai jenis tanahnya ada ini ada aluvial, ada rebosol gitu. Sedangkan peta dinamis ini menggambarkan keadaan bersifat selalu berubah. Contohnya itu peta kepadatan penduduk, di mana kan peta kepadatan penduduk pasti setiap tahunnya berubah karena bertambahnya penduduk di daerah tersebut seperti itu. Jadi dia memakai peta dinamis seperti itu. Dan selanjutnya berdasarkan tujuan pembuatan peta, ada pendidikan juga ada petanya, di mana dia seperti menggambarkan peta lokasi sekolah itu berada di mana. Terus ada peta pengetahuan, misalnya angin atau ada pendidikan di mana. Peta tulis contohnya peta museum dan peta rute bus. Biasanya kayak ini dinamakan dengan peta tulis untuk peta untuk menggambarkan museumnya di mana dan rute busnya di mana seperti itu.
Kalau untuk peta navigasi ini contohnya seperti peta penerbangan dan peta pelayaran itu biasanya disebut dengan peta navigasi. Sedangkan untuk peta aplikasi ini contohnya kayak penggunaan lahan atau peta curah hujan, desa kayu, terus juga kayak Grab itu kan ada peta aplikasinya seperti itu. Nah, ini merupakan keterangan dari beberapa dari peta, yaitu ini peta tematik dan peta letaknya di mana. Misalkan ini nah informasi dari mana ini informasinya di daerah mana, di daerah itu sama putih. Kalau ini nggak dikasih di kita nggak tahu ini peta apaan seperti itu. Misalkan peta persebaran di mana di daerah ini gitu. Ini legenda itu untuk menerangkan atau memberi informasi bahwa ini tuh apa gitu. Warna hijau itu misalkan daerah-daerah yang daerah-daerah yang pertumbuhannya banyak seperti itu. Nah, ini yang biasanya yang biru ini adalah aliran sungai misalnya. Misalkan yang merah itu biasanya ada jalan untuk menuju ke daerah tersebut. Nah, ada sumbernya. Nah, sumbernya itu dari mana, dibuatnya dari mana, apakah dari misalkan dari yang pembuatan peta itu dari BMKG atau dari peta dunia atau dari mana, itu harus dicantumkan sumbernya. Kalau misalkan nggak dicantumkan sumbernya, itu kita disebut sebagai plagiat atau plagiarisme, itu nggak boleh. Nah, seterusnya ada riset datanya. Nah, ini dari riset datanya ini lebih diperkecil skalanya. Riset data itu lebih diperkecil ininya, bukan petanya. Nah, ada orientasi ini seperti ini. Ada legenda seperti ini, ada arah mata angin kalau orientasi itu. Kalau misalkan koordinat peta ini, nah ini ada berapa, misalkan koordinat peta ini wajib sekali dalam pembuatan peta untuk gunanya fungsional ini untuk mengetahui berapa skala yang ada atau berapa koordinat yang berada di peta ini gitu, di persebaran. Misalkan ini persebaran pertumbuhan di daerah Bogor atau di daerah mana gitu yang lain. Selanjutnya yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk peta ini informasi sesuai dengan informasi peta gitu kan, tapi yang terletak di bagian titik seperti itu. Dan skala peta itu adalah perbandingan jarak antara dua titik, sembarang atau luas wilayah. Ini sembarang ini skala peta yang dirumus dengan skala peta. Itu ini skala juga. Jadi lebih ke diperkecil lagi. Skala itu dibagi menjadi beberapa, ada skala batang, ada skala garis. Ini disebut dengan skala garis. Ada juga skala yang bentuknya tulisan seperti misalkan ditulis di sini 1:5.000, itu disebut dengan skala tulisan. Kalau ini disebut dengan skala garis seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan ibu hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.